Selamat Halo? malam. Ya, Selamat malam. silakan Bang Iwan nyalakan kamera. Ya, saya dengar. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, kok gelap-gelap Bang? Gelap ini. Oke, silakan Bang Iwan. Anda sudah menyimak dari tadi. Dia datang. Hindi, kita dalam inya pakai upa. Yang bantai na. Yang bantai. Waduh, ini orang kayaknya lemot nih. Oke, kita kasih turun dulu ya. Saya kalau ngomong sama orang yang bolot, lama-lama saya seperti bolot, saudara-saudara. Ya, baik ya, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, ya sekali lagi teman-teman, saya harus menyelingi acara kita ini dengan iklan teman-teman. Bahwa kita ini punya rencana untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama saudara-saudara Kristenku, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Silakan nanti lihat di profil saya itu ada sebuah tulisan ya, di beranda saya itu ada ada tulisan kolekte, tulisan ada tanda panah ke bawah. Klik saja link dari situ supaya kita bisa berdiskusi. Ini berdiskusi ini siapa? Selamat malam, Felix. Selamat malam, Edis. Gimana kabar, Edis? Selamat malam. Kabar baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, silakan. Anda mau PK ini atau bagaimana? Iya, boleh PK. Boleh. Baik ya. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik ya, jangan hujat-hujatan. Kita diskusi saja dengan baik Boleh. ya, cerminkan bahwa kita ini diskusinya tidak seperti diskusi-diskusi yang lain, oke? Nah, Siap, kebetulan ini saya lagi membahas ini, tapi mungkin saja Anda mungkin ada tema yang lain. Gimana? Kalau saya konsep ketuhanan aja, Edis. Ini yang perlu dipersoalkan ini, Edis. Konsep ketuhanan. Tuhan. Baik, saudara-saudara, Oke. jangan sebentar, saya ngomong dulu sama teman-teman saya nonton ya. Teman-teman, jangan bosan ya, karena tema Kencang mereka tap itu layar, teman-teman ya. teman-teman Tap jangan layar bosan ya, karena tap. tema mereka itu dari dulu hanyalah itu, saudara-saudara. Jadi jangan bosan ya. Walaupun kita tiap hari sudah membahas itu, tapi karena Muslim bahasanya cuma itu, jadi nggak apa-apa kita turuti. Kata dia konsep ketuhanan. Baik. Oke. Saya akan bikin dulu background saya sesuai dengan Itu HP aja lah, silang. sesuai dengan tema yang Anda mau. Ya, teman-teman, tema bukan dari saya ya, tetapi dia naik nih. Ya. Silakan Felix, karena Anda yang memulai, silakan. Tapi waktunya sudah keburu jalan ini. Gimana? Iya, nggak jadi masalah. Kalau saya mah santai aja, Bang Edis. Oke, silakan. Jadi kenapa saya katakan konsep ketuhanan? Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah ya, selalu menjadi tanda tanya siapapun bertanya, siapa Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Apakah utusan? Nah, sementara kalau kita kembali kepada logika cara berpikir kita, dia ini adalah manusia ya. Dia manusia, ciptaan, dilahirkan. Ya, apa mungkin jadi Tuhan? Kita kembali Iblis kepada saja Bible. mungkin jadi Tuhan. Ya. Iblis saja Oke, mungkin sabar menjadi dulu. Tuhan. Kok dipotong saya? Langsung dipotong gimana? boleh, ini, Bang kita Edis? boleh saling memotong, tetapi Oke, silakan. saling tertib, motongnya tertib gitu. Oke. Boleh saling potong, boleh. Coba silakan. Oke, siap. Tadi kan Bang Felix mengatakan manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Loh, Al-Quran mengatakan bahwa ada manusia yang dipertuhan. Bahkan setan pun bisa dipertuhan, iblis pun bisa dipertuhan. Masalahnya selama ini Bang Felix dan mayoritas umat Muslim, bahkan mayoritas juga orang Kristen, tidak mengerti definisi mempertuhan itu apa. Karena menurut mayoritas banyak orang, mempertuhan itu artinya menganggap dia itu sang pencipta. Itu definisi yang salah. Itu tidak sesuai dengan definisi Al-Quran maupun Bible. Silakan. Oke, Dis. Menurut saya begini ya, Dis. Ketika Tuhan itu
bisa mencipta langit dan bumi, Tuhan itu merujuk kepada siapa dulu? diibadahi dan sabar. Tuhan itu ketika dia dipertuhankan dan diibadahi, Edis, dan dia bisa menciptakan langit dan bumi, mengatur siang dan malam sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Maka Tuhan itu diibadahi. Yang kedua adalah, ya, mencipta langit dan bumi. Adapun argumentasi antum tadi mengatakan, iya, hawa nafsu juga bisa jadi Tuhan, manusia juga bisa jadi Tuhan. Ya betul, karena Raja Namrud pernah dipertuhankan dan Fir'aun dipertuhankan. Iya. Akan tetapi di situ oke, sabar Dis, jangan panas dulu. Ya. Di situ diutuslah Nabi Musa sebagaimana dalam surah, ya, di surah An-Naba dikatakan, idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah ke engkau kepada Fir'aun, wahai Musa, karena Fir'aun itu innahu toga. Kenapa dikatakan togut? Karena dia menjadikan dirinya Tuhan selain Allah. Berarti seandainya ada manusia di muka bumi ini, ya, dipertuhankan, padahal dia adalah ciptaan dan tidak bisa mencipta, maka secara otomatis dia adalah togut. Derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud, dan Tuhan hawa nafsu. Berarti menurut saya Yesus ini dijadikan Tuhan, ya nggak jadi masalah, terserah. Akan tetapi derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan hawa nafsu, Tuhan Raja Namrud, begitu karena oke. Baik, kita tanggapi ya, Baik, jadi begini ya, itu adalah berdasarkan hawa nafsu Anda, bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi begini, Ya, Bang Felix. ini kan ya. baru Jangan panas dulu. opening statement. Oke Ini lah, baru tapi jangan opening panas dulu, Bang statement. Felix. Jangan panas dulu, slow. Ya, Ya. slow. Baik, kita tunggu waktunya habis ya. Kita tunggu waktunya habis. Terima kasih teman-teman yang telah memberi support saya ya, teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke putaran kedua ya. Jadi begini Bang Felix, tadi kan saya bilang mayoritas umat, baik itu Muslim, baik itu Kristen, karena kebanyakan orang-orang awam, mereka tidak mengerti definisi mempertuhan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda ini. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, apa itu pengertian mempertuhan? Karena ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Betul? Halo? Betul Bang Enes, betul. Mempertuhan itu apa kalau begitu? Silakan. Oke, saya sudah jawab tadi melalui ya opening statement saya. Ketika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala seperti mempertuhankan hawa nafsu. Mohon maaf Bang Felix, berarti begini Bang Felix, mohon maaf ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu adalah perbuatan mempertuhan. Apa itu perbuatan mempertuhan? Apakah menganggap dia sang pencipta? Coba sebutkan definisi mempertuhan menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Silakan. Oke, diam, saya jelaskan. Definisi daripada ya Tuhan, ini definisi Bukan daripada definisi Tuhan. Aduh, bukan definisi Tuhan Bang Felix. yang saya Coba jelaskan dengarkan ini satu adalah kali lagi. Tuhan. Dengarkan satu kali lagi. Tolong dengarkan Felix ya, biar kita nggak debat kusir terus nih. Oke, Apakah begini deh, sabar dulu. Mempertuhan, silakan. Bukan kami mempertuhankan, tapi kami menuhankan ya. Beda Iya, mempertuhankan dengan mempertuhan itu Oke. apa? Perbuatan apa itu silakan. Oke. Iya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala Bukan adalah menuhankan menjadikan Allah. Oke. Aduh Bang Felix ini Tadi salah kan paham. saya katakan. Bukan Bang Felix, saya Iya. tidak tanya menuhankan Allah. Saya tidak nanya menuhan. Yang saya tanya perbuatan apakah sehingga itu dikategorikan mempertuhan? Karena Al-Quran menyebutkan adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, adanya orang-orang yang mempertuhan manusia, adanya orang-orang yang mempertuhan Allah. Nah, saya tanya dulu, perbuatan apa sehingga disebut mempertuhan? Silakan. Begini Adis, ini kan menurut statement kamu, kami Islam itu, saya secara pribadi ya, menuhankan ya, bukan mempertuhankan. Menuhankan Allah itu berarti menjadikan Allah sebagai
tempat peribadatan, artinya menjadikan Allah sebagai Bang zat yang Felix, diibadahi. Bang Felix, Yang kedua, dengan segala sabar, hormat, sabar Bang dulu. Felix. Kamu jangan panas dulu. Bang Felix, Jangan saya panas tidak, dulu saya kamu. tidak tanya Aduh, mempertuhan jangan Allah. Aduh, teman-teman, ini sulit ini. Aduh, kamu Dengan parah ini, Edis. Jangan Bang jangan Felix. jangan kabur dulu, Edis. Enggak, Kamu saya nggak kabur, jangan gini. kabur dulu. Coba pahami Kamu jangan pertanyaan kabur saya. dulu. Oke, sabar Pahami sabar dulu, pertanyaan Edis. saya, Ganti-gantian Bang Felix. loh. Bang Felix, Ganti-gantian, ya. ganti-gantian Aduh. Bang Edis. Iya, betul. Ganti-gantian, Sedikit dulu, Bang Felix. ngawur Yang terus, saya tanyakan- ngerocos terus, lawan aja ngerocos. Yang saya tanyakan Kamu bukan ngerocos terus. itu. Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Bukan Oke. itu. Yang Kamu saya diam dulu, Edis. pertanyakan Oke. bukan menuhankan Jangan, Allah. Yang ya. saya tanyakan perbuatan menuhankan itu apa gitu loh. Oke, Edis, kami di sini bukan mempertuhankan ya. Dari tadi saya sudah jawab, bukan mempertuhankan tapi menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tanya Jelas. menuhankan Allah. Beda kamu. Aduh, berat sekali. Iya. itu. Makanya kami Bang Felix. Oke, coba- kamu diam yang dulu, kamu menjadi diam dulu, kamu diam dulu. Saya. Kamu diam dulu, Wih, Edis. coba Kamu diam dengarkan dulu dulu ya, lah. dengarkan Daripada saya. ngerocos Begini. terus kamu, ngerocos Saya terus. tidak Aduh, ngerocos Gini terus. loh, yang saya tanyakan Panik itu ya lawan saya, Dis. adalah, Panik lawan saya, Dis. apakah yang Ini dimaksud baru lawan dengan saya sudah perbuatan menuhankan? aduh, Coba berat silakan. sekali nih, Dis. Silakan. Oke. Lagi-lagi dan lagi saya mengatakan, Edis, kami tidak mempertuhankan. Terserah kalau Anda mempertuhankan Yesus, Saya silahkan. tidak tanya Mempertuhankan Anda mempertuhankan atau sabar dulu. tidak. Kamu nih Gimana nih Felix? panik sekali kau, Edis. Saya tidak panik panik. sekali kau, Edis. Yang saya tanya jangan panik bukan lah. itu. Oke. Coba gini saja, apa yang Edis. menjadi pertanyaan saya? Oke, Edis. Oke, Edis. Oke, sabar dulu Apa ya. yang Sabar menjadi dulu. pertanyaan Gini, saya? Edis. Oke, sabar dulu. Bedanya pertanyaan kamu mengatakan mempertuhankan, sementara kami tidak mempertuhankan tapi menuhankan. Bedakan antara mempertuhankan apa dengan itu menuhankan. menuhankan? Oke, sabar, Apa itu sabar. menuhankan? Sabar. Apa itu Kamu diam dulu lah. Gimana caranya Silakan. mau dijelaskan kalau kamu ngerocos terus ya? Tapi setelah saya menjelaskan, saya bertanya sama kamu, boleh? Boleh. Kamu jangan potong, karena itu kan permainan kamu, Dis. Ya, kalau orang menjelaskan, kamu potong menutupi, ya menutupi bahwa kamu sudah kalah sebenarnya itu. Makanya kamu potong-potong. Ya, diamkan Allah, ya. Kami di sini menuhankan Allah karena jelas tertera dalam Al-Qur'an bahwasanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Diam dulu. Ya, diam dulu. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu menuhankan Allah karena jelas. Pertama, dia adalah Tuhan karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya, pertama dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seperti ayat yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir, Edis. Berarti dia itu adalah Tuhan. Ibadahi, dia dituhankan ya, bukan mempertuhankan. Makanya saya tanya sama Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Udah. Ini pertanyaan pertama. Udah. Yang kedua, pertanyaan saya pertama ya, dengarkan ya penonton. Satu-satu dengarkan dulu, pertanyaan jangan saya. banyak-banyak, satu-satu Oke, sabar, dulu. sabar. Dua. Pertanyaan saya, Dis. Iya, satu-satu apakah saja lah. Yesus Masa- itu Tuhan. masa satu saja belum Sabar, kelar, jangan sudah kejang-kejang dulu lah. Masa Silakan. debater senior pertama. Silakan. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Ya, jawab. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Ya, jadi tolong ya Felix jangan menambah daftar, sehingga jangan menambah daftar orang-orang Islam yang IQ-nya jongkok. Karena Training selama lagi, ini saya masih training lagi. jangan deh, ini waktu saya ngomong nih. Dengar dulu. Saya masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Tolong jangan pupuskan harapan saya. Dari tadi saya itu sudah jelaskan Bang Felix bahwa banyak orang Islam maupun juga orang Kristen yang tidak mengerti definisi menuhankan atau mempertuhan. Kan tadi sudah saya bilang, di dalam Al-Quran itu ada orang yang mempertuhan atau menuhankan hawa nafsu.
Ada, itu tertulis dalam surat Al-Anbiya nomor 23. Ada orang yang mempertuhan manusia, para ulama. Ada orang yang menuhankan rahib-rahib seperti dalam At-Taubah 31. Nah, makanya sebelum kita masuk ke situ, saya tanya kepadamu Felix, apa itu mempertuhan? Kamu jangan Google. Felix, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia sudah ditelepon Juma, saudara. Felix, nah ini kita tidak bisa lanjutkan diskusi nih kalau begini. Kamu keluar dari aplikasi. Bang JJ mungkin nonton siaran Bang JJ, betul. Saya siaran Bang JJ di YouTube saya. Halo? Lanjut aja. Gimana ini Anda keluar dari aplikasi ini? Tidak. Anda lanjut aja. Silakan. Bang Ini kan Felix, waktu kamu ketika bicara. Anda membuka data. Iya, makanya diam dulu. waktu kamu Ketika Anda bicara. membuka data, bukalah perangkat lain. Nanti saya seolah-olah saya ngomong sendiri gitu loh. Biar adil, saya harus berbicara dengan muslim di hadapan saya. Ya, nggak boleh kita bahas agama orang itu orang yang nggak ada di depan kita gitu. Nah gini, makanya tadi saya tanya Bang Felix, apa sih suatu perbuatan sehingga itu disebut mempertuhan? Anda malah jawab terus, saya mempertuhan Allah, menuhankan Allah. Bukan itu. Coba menuhankan itu apa? Silakan. Saya tanya kepada Anda, perbuatan apakah yang dilakukan orang terhadap sesuatu sehingga itu disebut menuhankan? Silakan. Apakah menganggapnya sang pencipta? Contoh, orang menuhankan hawa nafsu, berarti orang menganggap hawa nafsunya sang pencipta. Oh, hawa nafsuku, engkau adalah sang pencipta. Apakah begitu? Nah kan? Orang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya di dalam At-Taubah 31. Apakah menganggap, oh rahib-rahibku, engkau ada pencipta? Apakah begitu? Silakan. Enggak apa-apa, ini waktu berjalan. Silakan. Yuk, apa itu menuhankan? Silakan. Nah, Ya, udah, Dis. dia Google lagi. Ya, silakan. Oke, ini kalau menghadapi raja framing seperti Edis ini santai aja. Ini framingnya Makasih Bang sudah Daniel. basi. Makasih Bang Daniel. Yuk. Framingnya sudah basi bagi saya, Edis. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Dia itu cuma apa ya? Jagonya framing aja supaya menghindari pertanyaan. Inilah Edis seperti ini modelnya. Jadi tidak ada ilmu dia penonton. Oh, curhat Sebenarnya ini tidak ada jadinya ilmu dia ini. penonton. Nggak boleh curhat Makanya, Bang Felix. oke. Jawab saja yuk. Diam dulu. Kamu tadi bicara, Dis. Saya diam, ya. Giliran saya yang bicara, kamu kepanasan. Aduh, parah. Oke. Diam-diam, ini waktu saya nih, Dis. Makanya kamu diam, Dis, ya. Saya ulangi. Iya. Edis itu pura-pura aja. Ya mengulur-ngulur waktu karena dia ndak mau jawab pertanyaan saya. Itu gayanya Edis, framing aja supaya ndak menjawab pertanyaan gitu nggak ada ilmu dia. Sebentar lagi dia lari kabur dari saya tanya tadi Dis, ya apakah Yesus Tuhan? Nah, nggak dijawab, framing malah. Ya kalau Yesus itu Tuhan, ya tunjukkan kalau Yesus itu Matanya bisa lihat ke atas, mencipta langit lihat dan Google. ya Dia lihat Google Framing matanya. lagi dia Matanya penonton. lihat ke atas. Lihat matanya lihat ke atas, kepanasan kan? dia penonton Google. kepanasan dia Google dia, penonton. Google. Giliran saya yang bela, giliran saya yang gilem. Oke, dia sudah Aduh, Felix. ini Nggak ini boleh. waktu saya Diskusi bicara itu atau hasil waktumu? dari pikiranmu sendiri. Jangan lihat Ini di Google. sini, Ayo, ini silakan. mana ada Google? Matanya Edis. lihat. Lihat, Ini teman-teman. oke. Taruh di atasnya HP-nya. Sekarang Edis dipikirin panik, sama dia. Edis panik penonton. Lihat matanya Edis kan di panik, atas, kan, Edis panik. teman-teman, kan? Oke. Matanya lihat ke atas. Silakan. Ada nggak penonton saya tadi ketika Edis bicara, waktu Edis saya bicara? Ada nggak penonton? Giliran Silakan, saya yang bicara, framing. Cuk. Jangan nangis. Ya, silakan, yuk. Apa itu mempertuhan? Yuk, silakan jawab dulu. Ini gimana sih Edis ini? Giliran saya yang bicara, yang
Ceng. Dari tadi yang Gimana saya ini? tanyakan itu Felix, apa itu menuhankan? Yuk. Ini waktu siapa yang bicara? Kamu bisa PK ya? Kamu mengerti aturan Felix, PK, Dis? ini waktu kita berdua Dis, sama-sama ini kita waktu berduaan. saya bicara nih, Dis. Kamu Pak, aduh. Ya silakan. Apa itu? Parah. Apa itu? Ini definisi menuhankan. Silakan. Ini giliran saya yang bicara tuh giliran kamu, Edis. Sama giliran kita berdua. Panas. Apa itu menuhankan? Yuk. Panas. Oh, giliran kita berdua penonton. Waduh, panas Aduh, Edisnya gimana? penonton. Apa Oke, itu menuhankan? Yuk. Kamu diam. Jawab. Kamu diam. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Edis, ya, pertanyaan saya tadi, apakah Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Belum dijawab sama Edis. Bisanya framing. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan ya ciptaannya ya. Tunjukkan dalam Bible bahwasanya Yesus itu bisa menciptakan bumi, Yesus itu bisa menciptakan segalanya. Itu kan definisi daripada Tuhan. Kalau memang Yesus tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu gitu penonton ya. Jadi ya inilah gayanya Edis penonton. Kalau sudah kepanasan mulai potong-potong saya bicara, bagian saya yang bicara dipotong-potong sama Edis. Jadi gini Edis, Udah. sebelum kamu ya. Oke, ini waktu masih jalan Edis. Udah panas. Nggak apa-apa, Udah kita panas kita kupingmu. bagi-bagi waktunya, santai saja kita ngobrol santai, slow. Jangan panik. Boleh, ini waktu saya ini. Ini waktu saya bicara, Edis. Makanya kamu jangan panas dulu. Kupingmu jangan disumbat dulu, jangan disumbat. Dengarin saya ceramah, Dis, ya. Dengarin saya. Kalau memang Yesus itu ya bukan Tuhan, ya jelaskan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ya jelaskan. Kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Datanya ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dia menciptakan langit dan bumi mengganti siang dan malam. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan menurut Edis, tunjukkan ciptaannya. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, Des. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan datanya. Yang kedua, kalau Yesus Tuhan, iya. Apakah Yesus bisa mencipta, Edis? Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan panas dulu, Edis ya. Jangan panas, santai aja. Masa lawan saya kamu kepanasan? Aduh, silakan, Edis. Oi. Baik, saya tanggapi. Baik, jadi memang kita ini ada sebuah bahasa yang memang kita itu sudah salah paham duluan ya. Baik, saya jawab pertanyaan Anda. Tapi nanti ganti pertanyaan saya, pertanyaan yang awal tadi, yang Anda lari dari situ, saudara-saudara. Baik, kita mulai lagi waktu yang baru ya. Kita set dulu waktu yang baru. Terima kasih teman-teman supportnya ya. Terima kasih. Oke, kita set waktu yang baru. Oke, silakan diterima. Ya. Jadi begini ya, Bang Felix ya, pertanyaanmu, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kata Tuhan di situ kamu tujukan kepada Bapa di sorga, yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga, jawabannya jelas bukan. Tetapi kalau Tuhan di situ yang Anda maksud adalah sebuah title yang juga dijabat oleh Bapa di sorga, jawabannya adalah iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, masalahnya kan kalian tidak paham bahasa yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, jikalau Yesus itu Tuhan, di mana dikatakan ciptaannya? Di dalam Yohanes pasal yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, ini hal-hal yang bersifat dogma, seperti di dalam agama Anda. Allah itu pencipta, itu dogma Anda. Di dalam Bible kami, Tuhan kami pencipta, itu dogma kita. Itu gak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir, gimana? Loh, Allah itu menciptakan, itu dogma agama Islam. Itu gak bisa didebatin, debat kusir. Tuhan saya pencipta, bukan. Tuhan saya yang pencipta, bukan. Tuhan saya yang, itu namanya debat anak SD. Kita bukan membahas itu. Yang kita bahas itu, makanya dari tadi ini, menuhankan. Karena apa? Karena orang Islam, kalian itu menuhankan Muhammad.
Nah, masalahnya tadi saya sudah tanya sama kamu, Felix, apa itu menuhankan? Kamu tidak jawab-jawab. Gimana? Ayo, silakan. Karena teman-teman kamu seperti Yusuf PI, Gus Wafi, siapa lagi? Rashid, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ya kan? Iya, Muhammad itu robnya umat Islam. Gimana? Ayo. Ini saya baik hati nih. Yuk, silakan. Ini waktu saya serahkan kepada kamu. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran kamu jawab pertanyaan saya. Apa itu menuhankan? Jawab. Oke, PK lagi, Dis. Enggak usah, jangan Ya, kirim lanjut PK. aja. Apa itu menuhankan? Silakan. Oh, takut PK Lanjut. dengan saya, takut. Maunya motong-motong, Ini maunya udah motong-motong PK, ini udah Disnya. PK ini. Ayo, silakan. Oke. Apa itu menuhankan? Oke, sabar, diam ya. Jangan motong-motong, Dis. Jangan panas. Jangan panik, santai aja, Bre. Santai aja. Oke. Dari tadi Saya kamu tanya ditanya apa itu tadi. menuhankan, kamu nggak jawab. Ayo, silakan. Ini. Lihat nih teman-teman. Silakan bicara. Makanya mereka Kan tidak kamu kan- sadar menuhankan kan- Muhammad karena mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Kan itu apa? Felix, saya tanya kamu nih dengan baik nih, Bang Felix. Yang Katanya sudah ganteng, serahkan ya. sama saya bicara, kok masih ngoceh Ini lagi? waktu sini. Takut. Bang Felix yang ganteng, dengar nih. Saya sudah sanjung-sanjungan deh. Bang Felix dengar ya, Felix. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Oke, lanjut aja bicara. Waktumu. Silakan bicara, Dis. Ayo. Adakah orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada nggak? Ini kan PK, Dis. Lanjutkan. Saya ini menghormati Anda. Waktu Anda bicara, silakan bicara Felix sepuasnya. tidak Silakan. jawab. Enggak, biar kita nggak ini ya. Biar kamu nggak ngeles yo. Ada nggak orang yang Oke, lanjut aja di sini kan waktu kamu. Nanti ada giliran bicara, Dis. Santai aja. saya berikan untuk kamu waktu Jangan saya. Ayo. takut. Jangan takut. Saya PK berikan. sama saya. PK yang namanya Lihat, PK ganti-gantian. teman-teman, Begini, si Dis. Felix Yang bahkan namanya tidak PK mampu ganti-gantian menjelaskan bicara. apa itu mempertuhan hawa nafsu. Sudah. Makanya Oke, dia sudah. tidak sadar Sudah selesai. bahwasanya Sudah. dia telah Sudah, mempertuhankan mau kabur, Muhammad. Dis? Mau Loh, kamu kabur? tidak jawab Mau untuk kabur? apa? Oke, kamu Untuk diam. apa Kamu diam. dilanjutkan? Kamu tidak menjawab. Kamu diam. Giliran Silakan. saya. Wah, takut penonton, takut. Mau kabur Edisnya, mau kabur. Oke, Dis. Diam, Dis ya. Ya, diam nih. Jangan potong-potong ini, Dis. Jangan potong-potong kamu, Dis ya. Jangan potong. Udah mulai delay suara saya. Tadi saya Udah mulai tanya. delay. Framing lagi. Mau kabur nih. Kamu sudah mulai terlambat sih. Ayo jelaskan apa itu Framing menuhankan. lagi penonton. Nih alasan-alasan dia penonton supaya dia seolah-olah menang. Ya, dia menang bagi orang-orang yang daya pendidikannya lemah. Ayo, Tapi apa daya pendidikannya orang menengah ke atas, itu dia tahu menuhankan? di skala. Oke, diam, kamu diam. Kamu diam ya. Kamu diam, saya ceramai kamu. Kamu diam, Apa itu saya ceramai menuhankan? kamu. Ini giliran saya 5 menit. Oke, sabar. Ini kan waktu saya bicara, Edis. Kok kamu mau bicara? Kamu diam dulu ya. Iya, masalahnya Diam, kau Dis, ya. sudah pura-pura delay sekarang. Saya ngomong, suara saya kau terima 3 Oke, sabar. menit kemudian. Ini giliran saya bicara kamu ngereceh terus. Gimana ini di sini? Memang kamu diskusi Edis memang modal ngeroco Edis kamu. Modalmu diskusi modal ngeroco Dis. Oke, diam Dis ya. Ya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan kamu Edis, perjelas dulu jawaban kamu. Apakah Yesus itu Tuhan? Pertama tadi kamu menjawab kalau disandingkan dengan Allah Oke lah, Bapa di karena surga, kamu dia tidak Tuhan. menjawab, Ini kita kenapa? sudahilah. Kamu tidak menjawab, Takut. Yang saya tanya dari tadi, dari awal Takut. diskusi ini, Takut ya? kamu saya Takut tanya ya, Dis? apa itu Takut. menuhankan? Wah, giliran saya bicara Dari kasih awal kesempatan. saya sudah tanya sama Takut ya, kamu, penonton. Felix. Apa menuhankan Mau kabur itu, ya? Oke. Felix? Kamunya Oke. tidak jawab-jawab. Ayo silakan, apa itu menuhankan? Oke, sabar. Sebelum saya menjawab itu, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu hanya Oke menjawab lah. tadi ketika kita bawa kepada Allah Bapa. Teman-teman,
Saya sudah jawab dia. Saya sudah jawab seluruh pertanyaan dia. Oke. Pertanyaan saya dari awal tadi belum kau sentuh sama sekali. Apa Oke, itu Des. menuhankan? Kau bingung, kau mau cara cari Google. Kan itu ya, kalau kita nih. Ya, ini video kamu nih. Tidak, lihat. Lari lagi kemana? Ini video Udah. nih. Kau tidur saja di bawah. Video kamu. Kau lari kemana-mana, yang dibahas apa, yang kau jawab apa. Aduh. Sungguh kamu nekat ya. Silakan. Ayo. Tuhan kan, kau lari kemana-mana, tidak kau sentuh. Silakan Bapak Gemoy, nyalakan kamera Anda. Oke. Bentar Bang. Ya. Silakan Bapak Gemoy. Bang Adi. Selamat malam, Bapak Gemoy. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim Bang. Baik, silakan. Apa yang mau ingin Anda bahas? Silakan. Enggak, gini Bang Edi. Silakan. Tetapi saya fakir ilmu Bang Edi. Saya tidak Fakir fakir ilmu lah. Tidak berilmu yang banyak gitu. Tapi saya mengimani gitu. Saya mau tanya Bang Edis, di sini Bang Edis mengabarkan Injil kah? Betul. Betul. Anda Muslim? Saya mau tahu Bang Edis, saya kan fakir ilmu nih Bang Edis. Saya fakir Ya, ilmu. Anda Muslim. Saya ingin banyak Anda memahami tentang konsep ketuhanan tuh. Seperti apa di Kristen itu konsep ketuhanan Bang Edis? Ya, Anda Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan. Ya, saya mau tahu Bang Edis. Jadi Bang Edis di sini menerangkan itu judulnya Kristen tanda kenabian adalah mukjizat, Islam tanda kenabian adalah tompel. Betul. Maksudnya Kenapa seperti Anda apa, Bang nekat Edis? percaya bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Silakan. Gimana itu? Kenapa Anda percaya Saya bahwa baru tanda tahu. kenabian itu berupa tompel? Di mana itu tertulis Bang Edis? Saya Jadi baru Anda tidak nih. tahu selama jadi Islam Anda tidak tahu tanda kenabian Muhammad itu berupa tompel. Sudah saya bilang, saya seorang Muslim, saya pakir ilmu Bang Edis. Jadi mau Baik, banyak coba tahu. dengarkan ini ya. Makanya Dengarkan dari ini ya. awal, saya tanya sama Bang Edis, di sini Bang Edis mengabarkan, apakah mengabarkan Injil, apakah mengabarkan? Ini kayaknya sinyal kita nih. Baik, saya turunkan dulu ini orang. Teman-teman, mereka ini pura-pura sinyalnya delay begitu atau gimana sih? Saya juga heran loh, teman-teman, heran. Kita sudah ngomong panjang lebar, suara kita didengar dia 5 menit lagi. Berat, saudara-saudara. Oke. Baik, kita kasih naik lagi ada Bustomi Ahmad. Iya. Sinyal bagus, kau bikin sinyalmu ngelek-ngelek begitu. Ya, silakan Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Edis. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, silakan. Tema kita ini, tanda kenabian adalah mujizat menurut Kristen. Nah, sedangkan menurut Islam tanda kenabian berupa tompel. Betul? Ya enggak gitu, Bang. Bukan, Bang. Tanda kenabian Loh, itu. kok bukan? Kita tahu Jangan dulu dimatikan apa itu kamera mujizat Anda. dulu. Iya, Kita tanda kenabian dalam agama Islam itu apa? Ya mujizat, Bang. Salah satunya mujizat. Mujizat. Baik, kita dengarkan ya. Kita dengarkan nih, kita dengarkan. Dengarkan dulu. Jangan dipotong-potong. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian.
Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira. Sudah? Ya, sudah dengar gimana Mas? Betul nggak? Betul nggak bahwa tanda itu ada tompel? Ya. Tompel. Udah. Gimana Bang itu? Aduh, minta pura-pura sinyalnya nge-lag lah. Memang setiap mereka kena langsung sinyalnya pura-pura nge-lag. Kenapa sih ini, ada apa ini teman-teman? Kenapa sinyal Indonesia ini nge-lag ini? Berat saudara-saudara. Oke, baik ya, kita kasih naik lagi. Kita kasih naik, ada Alvin J. Oh, sebentar. Alvin. Oke, ada Alvin. Ya, silakan Alvin. Halo Alvin. Alvin. Halo? Baik, kalau sudah saya sapa diam, kita tendang langsung deh ya. Kita sudah kan datang ke sini, tapi ditanya Anda diam-diam saja. Ya, silakan. Ada Arul Senopati. Silakan Arul Senopati, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Arul, silakan nyalakan kamera Anda. Apa kabar Bang Edis? Kabar baik ya, silakan. Anda kenapa nih? Oh, kayak mau gencet Anda, silakan. Oke. Kameramu mana? Silakan nyalakan kameramu. Bagaimana caranya ini? Tidak tahu saya. Sudah saya kirimi undangan, tinggal Anda terima itu. Coba. Anda terima. Kirim ulang. Baik, sebentar. Kirim Ini ulang, saya Bang Edis. Sebentar, Anda saya blokir dulu. Sebentar, biar Anda tidak bisa menemukan lagi channel ini. Saya blokir dulu. Blokir Edis. Ya. Iya. Anda sudah naik ke sini. Saya nyalakan kamera, Anda ketawa-ketawa. Ya silakan, Anda nanti bikin akun baru lagi biar Anda capek. Oke, kita kasih naik, ada sebentar. Kita kasih naik, ada siapa ya? Sebentar, kita kasih naik, ada Kelirumologi. Ya, silakan Kelirumologi. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Edis. Ya. Selamat malam Bang Kelirumologi. Ini nama Anda kok sangat cetar membahana ini, Kelirumologi. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Saya di titik keraguan-raguan dari seorang muslim. Di titik keraguan-raguan. Di KTP apa? Iya. Di KTP Islam. Di KTP Islam. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Sudah ingin meninggalkan agama lebih tepatnya. Sudah lebih ingin meninggalkan agama. Iya. Ini mantap ini, memang yang dari wajahnya ini orangnya agak keren, begitu ganteng, begitu memang sudah banyak ini yang ingin meninggalkan agama Islam ini, saudara-saudara. Ya, gimana Bang? Kenapa Anda ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Silakan, Bang. Terlepas dari Islam ya, aku berbicara secara eksplisit. Menurut aku semuanya itu tidak ada yang masuk akal gitu, karena semua itu hanya bersifat konsekuensi semata gitu, rasa takut aja yang ditunjukkan gitu. Termasuk sebenarnya itu cerita agama Islam, Bang. Itu cerita di dalam agama Islam, karena Anda sudah ditakut-takutin kalau Anda nggak sholat, Anda nggak begini-begini, tangan Anda nggak gini, terus tangan Anda nggak cuci-cuci, terus Anda nanti akan jalan, di rambut dibelah 7, begitu ya? Betul kan? Nah, ini Anda sangat dipengaruhi oleh agama Islam ini. Kalau Anda baca Bible, Anda pelajari agama Kristen, nggak ada Bang kayak begitu, Bang.
Iya, baik, baik. Buat di agama apa Tritunggal sendiri juga buat aku kurang masuk di akal ya, dari konsepnya. Tidak Ketika masuk akalnya tiga gimana, jadi Bang? satu, satu jadi tiga, dan menebus Tiga jadi dosa. Bahkan para umatnya itu memilih-milih, kalau yang menguntungkan di perjanjian lama dipakai, kalau nggak menguntungkan dipakainya yang baru doang gitu. Itu Tapi gini, apa Bang. ya? Tapi gini, memang kadang-kadang kalau Anda dengar dari orang, Anda itu tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan, atau Anda tidak mendapat apa sebenarnya yang disebut Kristen itu. Tapi kalau Anda mempelajari agama Kristen, pasti Anda mendapatkannya, Bang. Oke, kita bahas lain lah, Bang. Kita bahas ini. Kalau kita baca dalam Injil, Bang, kita baca dalam Taurat, itu setiap nabi-nabi yang diutus itu dilengkapi oleh yang namanya mujizat sebagai tanda bahwa dia itu seorang nabi. Jadi nabi itu nggak asal ngaku-ngaku tuh, saya nabi gitu, terus maka serahkanlah hartamu kepada saya, bukan gitu, Bang. Atau saya adalah nabi, maka perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya. Nggak begitu. Nah, Kalau yang pernah aku tanda-tanda baca, kenabian, mm, tanda-tanda mujizat itu, kenabian di dalam Bible, di dalam oh ya, Taurat maupun dalam Injil, itu adalah berupa mujizat, berupa tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan betul-betul mengutus dia. Nah, ketika saya membaca agama Islam, mempelajari agama Islam, ini tanda kenabian kok jadi tompel. Gimana nih, Bang? kalau itu kan balik lagi ya, tergantung siapa yang memaknai ya. Tadi suaranya Ustadz apa tuh yang jenggotan itu ya, apa Khalid namanya, lupa, Basalamah. nggak tahu. Khalid Basalamah ya, mungkin Hmm. dia kan terlalu apa ya, kalau buat orang-orang yang di netizen tuh bilangnya terlalu 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 kanan gitu. Atau gimana gitulah. Jadi Tapi jadi balik lagi ya. jadi selama Anda jadi Muslim pernah ketemu nggak ini bahwa tanda kenabian itu tompel di bahu? Oh, enggak, aku belum pernah dengar narasi gitu sih. Berat ini saudara-saudara ini. Tapi gini, Bang. Tapi gini, Bang. Intinya gini, kalau Intinya ngomong intinya, mukjizat Bang, gitu ya, mukjizat itu kan kalau dalam literatur Arab itu kan artinya melemahkan, Bang Edis. Bukannya sesuatu yang malah keajaiban gitu. Ini kalau literatur Arab ya. Aku tidak percaya akan kemampuan kekuatan si sang nabi gitu. Nah, kalau dalam Kristen berarti sama, meminjam istilah mukjizat juga atau gimana? ya, jadi memang begini, Bang. Banyak terjemahan-terjemahan di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia ini yang mengambil istilah-istilah Arab begitu. Makanya seperti kata-kata Arab atau bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab kemudian masuk ke dalam Bible itu begitu loh. Tapi intinya begini, Bang, bukan itu yang kita bahas. Intinya gini, Oh ya. bahwa kalau Tuhan mengutus para nabi itu tanda bahwa dia itu diutus Tuhan itu adalah mujizat atau perbuatan ajaib. Gitu kan? Nah, sedangkan di dalam agama Islam kok bisa tanda kenabian itu berupa tompel? Dari mana jalan ceritanya gitu loh. Ya, mungkin ada literasi atau yang dibaca ya sama orang yang mengatakan seperti itu ya, aku no comment juga gitu kan, karena No aku bilang aku comment di titik juga. Oke lah, tapi keraguan. mungkin karena abang sudah, ini artinya abang sudah nggak sholat lagi, Udah enggak. intinya sudah nggak percaya lagi agama Islam ya? Semua agama sih kayaknya aku nggak percaya dis. Karena Iya, nggak ada yang masuk akal masalahnya gitu. gini, Bang, abang kan di KTP kan Islam, jadi jangan Iya. bilang nggak percaya, karena waktu abang Islam pun abang udah nggak percaya agama lain gitu loh. Iya, Ini iya. saya nih, Bang, saya Kristen. Saya kan nggak percaya agama lain. Saya nggak percaya Islam, ya kan? Saya nggak percaya agama-agama lain begitu kan? Nah, makanya Anda lebih berhak begitu mengatakan bahwa Anda itu tidak percaya agama Islam karena di KTP Anda Islam gitu. Nah, apa yang membuat Anda itu akhirnya tidak percaya dengan agama Islam? Ya, karena basicnya agama itu ya semuanya sama gitu, menjanjikan reward, menakut-nakuti, sama sesuatu yang tidak dapat dibuktikan gitu. Apapun, semua agama tuh arahnya ke sana kalau buat aku. Itu agama Islam, Bang.
kan di Kristen juga dijanjikan surga, kekekalan gitu-gitu juga kan pasti. Bang, di dalam agama Kristen itu berbicara bagaimana Tuhan ya, dia itu mengatur bagaimana seseorang itu menjadikan Tuhan itu mengendalikan hidup dia, menghadirkan kerajaan surga itu ke tengah-tengah bumi gitu loh. Makanya ketika Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, doanya itu dibilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi supaya manusia ini menjalankan keinginan daripada Bapa di surga itu. Bagaimana hidup itu, begitu loh. Seperti Ya, itu Bang. Kalau di dalam agama Islam memang seperti Anda. Kalau Anda disiksa kan gitu. Bahkan kalau Anda meninggalkan yang begini-begini itu lebih berat siksanya daripada Anda berzina. Lebih baik Anda berzina daripada Anda tinggalkan yang begini-begini, betul? Iya, di Kristen juga maksudnya aku juga nemu banyak denom ya di Kristen ya. Ada yang ada yang bilang Jesus only atau ada yang bilang Father only. Terus mereka pun satu bendera tapi kok juga saling sama kayak Islam lah intinya. Berarti kan sama-sama nggak akur nih pada dasarnya. Harusnya ada juga nih rukun Kristen, bukan rukun Islam doang nih. Makanya aku pikir sama-sama sama-sama saling mencari kebenaran gitu. Pada dasarnya kan subjektif semua, nggak ada yang objektif gitu. Tapi Bung Edis nih aku lihat sangat berusaha mengobjektifkan kepercayaan Bung Edis sendiri gitu. Tanpa Objektif kan? keyakinan Bung Edis sendiri gitu. Halo? Padahal kan kebenaran itu Iya. kan sangat subjektif gitu. Gini Bang, saya belum bisa ngobrol panjang lebar gini karena Abang itu belum mempelajari agama Kristen. Kita nggak boleh, Iya, iya. kita nggak boleh kita nggak boleh ini membicarakan sesuatu yang kita itu tidak punya pemahaman tentangnya di dalam begitu. Iya, iya. Iya lanjut Tis. Coba aku mau dengar dulu narasi Kristen kayak gimana sih maksudnya tentang agama itu. Kristen itu bukan agama Bang. Jalan mengikuti gitu ya. Iya. Hasilnya Bapa di surga gitu-gitu. Surga itu bukan sebuah tempat yang jauh di luar sana. Surga itu bagaimana keadaan bahwa Bapa di surga itu memerintah. Kalau dalam agama Anda surga itu kan di tempat yang di luar, jauh di sana kan begitu kan? Itu surga menurut agama Anda. Seperti itu, betul? Ya, terus kalau Edi sendiri menyiarkan apa ya, bahasanya siar berarti lah ya, mengenalkan gitu. Mengabarkan Bible tujuannya apa? Gimana? Terus Bung Edi sendiri nih mengabarkan Bible atau mensiarkan Kristen itu tujuannya apa berarti? Tujuannya supaya teman-teman itu mendengar kebenaran, terutama kepada orang-orang yang selama ini ditipu atau selama ini digembar-gemborkan isu yang tidak benar gitu loh. Berarti benar kan membuat kebenaran Edis itu paling objektif sendiri gitu. Bener dong? Objektif. Sebentar. Iya. Iya. Maaf ya, Jadi Edis gini, ya. jadi Jadi ya. maksudku gini Bang, coba Anda ceritakan dulu tuh. Anda ini kan waktu Anda Islam, Anda pernah nggak percaya sama agama Kristen? Kalau percaya sih enggak ya, cuman Nah iya makanya nggak heran saya kalau Anda tidak percaya agama Kristen, Anda tidak percaya agama-agama lain. Nah yang saya tanya apa yang membuat Anda tidak percaya agama Islam gitu? Coba. ya kan tadi udah dijawab nih kali ketiga aku jawab berarti ya. Karena isinya itu rata-rata ketakutan dan mengiming-imingi atau Ketakutan dan meng-reward mengiming-imingi. sesuatu. Iya, isinya itu kurang lebih. Dan aku lihat fenomena itu juga cukup sama atau cukup bias di agama yang lain, termasuk yang agama Edis percaya ini gitu. Begitu. Oke lah, saya hargai itu teman-teman. Baik.
Oke. Oke. Oke Bang ya, saya turunkan dulu Bang ya. Oh ya. Oke. Kalau Anda tidak percaya agama yang Kristen kan memang dari dulu gitu loh. Makanya saya tanya alasan Anda tidak percaya agama Islam kan begitu. Oke. Kita kasih naik ada oh ini sudah kemarin ya. Jiwa Kesatria. Oke, Jiwa Kesatria. Oke, kita kasih naik Jiwa Kesatria. Ya, silakan Jiwa Kesatria. Bu. Ya, silakan. Jiwa Kesatria. Iya, Silakan. iya. Apanya ya, Silakan Jiwa silakan. Kesatria. Nyalakan kamera Anda, silakan. Ini udah Silakan. nyala. Belum, nyala dari mana? Udah lah. Nah, silakan Jiwa Kesatria. Gimana? Gimana? Macet. Gimana Jiwa Kesatria? Bagaimana Jiwa Kesatria? Waduh, baiklah saya turunkan dulu. Ini orang datang ke sini cuman senyum. Gimana? Berat, saudara-saudara. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar teman-teman, sebentar. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Langit 78 Collection. Oke, Langit 78. Ya, silakan Langit 78. Halo, Langit 78. Halo, Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum Bang, saya Kristen. Tidak boleh mengucapkan salam kepada agama lain. Gimana nanti abang? Nanti Anda meninggalkan agama Islam. Yuk silakan. Kan lakum dinukum, ya kan? Agamamu, agamaku. Iya, justru karena seperti itu maka Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Ayo silakan. Ya. Ini saya yang bertanya apa Ini tuh. Bang Ledis bertanya? Sinyalnya kali ya. Halo. Iya Bang. Halo Bang. Mana tuh Ledis? Ledis.
Halo bang, saudara. Ya, bentar mungkin Bang Edis lagi ada urusan sebentar ya. Kita tunggu aja sebentar ya. Oh iya bang, ya bang. Dari mana ini bang? Dari Medan Bang, Medan. Oh, Horas. Horas. Lagi di kapal tuh bang ya? Iya betul. Lagi di kapal kita. Itu abang, pelayaran apa bukan? Iya pelayaran betul. Salam kenal abang. Abang tinggal di mana? Jakarta bang. Di Jakarta. Oh ya salam kenal abang ya. Bang Edis, di mana Bang Edis? Berat saudara. Tunggu bentar ya Bang ya. Abang kita Bang Edis lagi ada urusan itu sebentar. Nggak apa-apa, santai aja bang. Itu bang ikan ya bang? Itu narik ikan ya? Iya betul. Oh. Berarti ngangkut ikan ya bang ya? Iya betul. Ikan apa aja bang? Ikan apa yang abang mau? Ini ada apa? Kepiting ada? Ya, yang namanya di laut bang semua ada bang. Oh gitu ya? Iya betul. Mantap berarti lah. Iya. Horas Bang Edis. Sorry ya, tadi saya ada terima telepon ini. Aduh, jadi saya tinggal saudara-saudara. Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Oke, saya mute dulu bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Ya, silakan Langit. Ya, silakan. Sorry tadi saya tinggal. Ya, gimana? Gimana Langit? Iya, setahu saya setiap nabi itu kan mendapatkan mujizat itu pasti ada lah bang. Tapi kalau tanda tompel itu setiap bukan nabi aja ya, manusia biasa pun punya tompel. Manusia biasa punya tompel. Iya, manusia biasa punya tompel. Apakah itu tanda bahwa dia nabi atau bagaimana? Ya nggak semua yang punya tompel itu nabi lah bang. Gimana Gitu. sih abang? Oh begitu, baiklah. Jadi kenapa ada tanda kenabian Muhammad itu berupa tompel? Bagaimana jalan ceritanya? Ya menurut saya kalau kenabian itu pasti dapat mujizat, punya mujizat. Nggak semua orang nabi punya tompel. Manusia biasa juga ada tompel, pasti Manusia ada tompel. biasa juga ada tompel. Tapi kenapa tanda kenabian Muhammad itu berupa tompel? Kata siapa bang? Oke lah ya, baiklah. Baik ya bang ya, nanti kita lanjutkan lagi bang. Teman-teman sekalian, kayaknya kita ini ada janji teman-teman. Sepertinya si Wafi ini Wafi dan Nandar mengajak diskusi. Jadi nanti mungkin akan kita atur jamnya ya. Kita akan diskusi lagi teman-teman. Jadi kita akan nge-setting ulang. Kita akan setting ulang untuk mengadakan diskusi kembali
Apakah nanti jadi atau tidak, teman-teman tunggu saja. Nah, ini teman-teman kita sudahi dulu sampai di sini ya, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tunggu saja apakah nanti jadi atau tidak. Jadi jangan lupa follow channel ini. Nanti kalau kalian tidak follow, nanti kalian dapat notifikasinya. Gitu ya teman-teman ya. Karena kita ada janji. Mudah-mudahan nanti jadi diskusinya, entah itu dengan Wafi, Nandar, atau Zuma, atau kombinasi atau bagaimanapun ya. Ini saya sedang mencoba mengontaknya teman-teman sekalian. Oke? Nah teman-teman jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow dan jangan lupa juga ikuti channel ini. Oke? Nanti kalau Anda sudah follow dan ikuti channel ini, mudah-mudahan Anda akan dapat notifikasi bahwa saya sedang live. Tunggu sebentar. Ya mungkin sekitar berapa menit ya, mungkin 30 menitan nanti saya akan setting ulang apakah jadi atau tidak. Nah teman-teman kita sudahi dulu acara kita ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Baik teman-teman yang ada di YouTube saya, Edis TV, maupun teman-teman yang ada di TikTok saya sekarang melihat, mampir ke profil saya, lihat di situ ada deskripsi di beranda itu bagi teman-teman yang ingin mensupport. Oke teman-teman ya. Untuk diskusi kali ini itu saja dulu. Sampai ketemu lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai